Fairiana Arbadanti. Saya adalah seorang desainer grafis yang bekerja di suatu perusahaan bernama Ismaya Group. Di sana saya bekerja untuk divisi Ismaya Life yang bergerak di bidang event organizer. Widow Fest, Jakarta Warehouse Project, hingga culinary event seperti Jakarta Culinary Festival adalah contoh event yang saya handle. Halo, perkenalkan nama saya Gelang. Saat ini saya bekerja sebagai art director di Fortuna. Dan saat ini saya sudah mendalami pekerjaan saya kurang lebih 3,5 tahun. Brand-brand yang sudah pernah saya handle adalah FMCG, Telco, Tobacco, dan Banking. Hai, saya Bram Patria Yosugi, biasa dipanggil sebagai Bram. Saya adalah seorang desainer grafis yang sekarang sedang bekerja di Thinking Room, sebuah branding and design company. Saya sudah kerja di sini sebagai desain grafis selama 3 tahun. Selama ini, saya banyak mengerjakan kerjaan branding utamanya untuk bisnis F&B. Beberapa contohnya ada Pipo, restoran Italia di Senayan City. Ada juga Frui, brand pisang yang baru launching sekitar tahun kemarin. Saya juga pernah mengerjakan sebuah event branding untuk Idea Fest 2019. Graphic designer sendiri adalah orang di balik konten visual yang kita lihat setiap harinya. Mulai dari iklan di billboard, majalah yang kita baca, post-post yang ada di Instagram, bahkan logo coffee shop favorit kamu. Sesuai namanya, seorang graphic designer bertugas untuk menciptakan konten visual yang terdiri dari elemen-elemen grafis yang bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu pesan. Course ini adalah langkah awal bagi kamu yang ingin berkecimpung di industri kreatif sebagai graphic designer. Saya dan para instruktur lainnya akan sharing berbagai teori desain dan aplikasinya, skill teknis untuk mengoperasikan software-software desain, serta tips dan trik yang sudah teruji di industri. Kami juga menuntun kamu untuk membuat brand identity dari suatu brand dan juga membuat material marketing berupa iklan untuk brand tersebut. Course ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Di tahap pertama, kamu akan belajar tentang apa itu desain grafis, cakupannya, dan juga teori-teori desain grafis. Di tahap kedua, kamu akan belajar tentang penggunaan software desain grafis, yaitu Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Membuat ulang iklan dan logo dengan menggunakan software-software tersebut, belajar mengenai proses membuat brand identity dan turunannya, serta belajar mengenai hal-hal teknis seperti size, resolution, dan juga license. Kamu juga akan diberitahu tentang bagaimana cara mencari referensi desain, tren desain di tahun 2020, serta tips-tips dari kami yaitu para graphic designer. Di tahap ketiga, kita juga akan membuat iklan untuk brand tersebut. Kamu nanti akan ditugaskan untuk membuat ulang desain tersebut. Supaya kamu dapat menyerap semua materi dalam course dengan maksimal, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, pastikan kamu menilai setiap contoh dan project yang akan dijadikan contoh dengan objektif dan rasional. Bukan hanya sekedar suka atau tidak, tapi apakah contoh tersebut sesuai dengan teori yang digunakan ataupun objektif dari desain tersebut. Kedua, dalam mendesain, pastikan selalu bertujuan pada objektif. Karena bagaimanapun suatu desain bertujuan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Ini akan membantumu membuat desain yang tepat guna sesuai sasaran. Ketiga, selalu percaya diri dan jangan takut untuk mencoba. Kamu tidak akan benar-benar memahami dan meresapi teori dan teknik-teknik yang diajarkan tanpa mencoba langsung. Bagi kamu yang benar-benar pemula, mungkin kamu akan merasa kesulitan di awal, namun semakin sering mencoba, kemampuanmu juga akan terus berkembang. Dan keempat, berpikiran terbuka dan rajin mencari referensi di luar course ini. Semua materi telah dirancang sesuai dengan kebutuhan industri oleh para expert berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Tapi tentu saja dalam durasi course ini kami nggak bisa menjelaskan semuanya, jadi kamu harus banyak-banyak mencari ilmu dan juga referensi di luar sana ya, jika ingin semakin mempertajam pengetahuan dan skill kamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang do's and don'ts selama course berlangsung. Do's yang pertama adalah mengikuti course sesuai dengan urutan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan kamu. Apabila menurutmu ada beberapa section di mana pacingnya terlalu cepat atau terlalu lambat, maka kamu bisa mengatur sendiri sesuai dengan kecepatan kamu memahami materi. Atau kalau suatu area yang sudah kamu pahami, kamu bisa skip materi tersebut. Yang kedua, tetap fokus, jangan sampai kelewatan materi dan tips-tips yang penting. Perhatikan setiap detail kecil dari materi yang disampaikan, karena bisa jadi yang kamu lewatkan adalah kunci keberhasilan. Yang ketiga adalah latihan terus sampai kamu menemukan cara dan teknik kamu sendiri dalam mendesain. Lama-kelamaan, semua teknik yang kamu pelajari akan muncul secara otomatis ketika kamu sedang mendesain. Selanjutnya, cari tahu lebih banyak lagi di luar apa yang diajarkan di Vocraft.
Untuk menghemat waktu, materi yang diajarkan di sini sudah dipadatkan sesuai dengan ilmu praktikal yang sesuai dengan apa yang terjadi di industri dan pekerjaan sebagai graphic designer. Sehingga mungkin banyak detail-detail yang belum tersampaikan. Jadi, kamu harus rajin untuk mencari tahu lebih lanjut ya. Yang terakhir, atur jadwalmu sendiri dan coba untuk disiplin dengan itu. Ini akan membantumu melatih manajemen waktu yang berguna nanti di dunia profesional. Karena para graphic designer yang handal pasti memiliki manajemen waktu yang baik. Lebih cepat kamu menyelesaikan course ini, maka lebih cepat juga kamu dapat mengakses proyek-proyek seru yang disediakan di Vokra. Lebih cepat pula perjalananmu menjadi graphic designer yang handal. Nah, yang sekarang buat don'ts-nya nih. Yang pertama, jangan takut buat mencoba. Jika memiliki ide, segera tuangkan ide kamu. Desain adalah proses yang panjang dan continuous. Jadi, jangan buang ide kamu sebelum kamu mau coba mengolahnya ya. Yang kedua, don't lose focus on creativity. Inti dari desain adalah kreativitas. Kreativitas, seperti halnya bakat lain, perlu dilatih dan juga dieksekusi. Jangan berasumsi bahwa kreativitas akan tiba-tiba mengalir begitu saja dari otak kamu. Carilah hobi dan kegiatan yang terus men-challenge kreativitas kamu. Menggambar, memasak, atau bermain game contohnya. Selain mengasah kreativitas kamu, melihat art dalam format yang lain juga akan menambah referensi kamu dan menghasilkan ide-ide yang segar. Untuk mengikuti course ini dan mengerjakan proyek yang ada, kamu harus menyiapkan laptop yang berisi software yang akan digunakan, yaitu Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Selain itu, kamu juga harus membuat beberapa folder yang akan memudahkan proses belajar kamu, karena nantinya akan ada beberapa file yang harus kamu download selama course ini. Untuk mengikuti course ini, buat 2 folder di komputer kamu. Yang pertama, folder projects, yaitu semua worksheet, exercise, dan juga project yang akan kamu kerjakan. Dan yang kedua adalah folder reference, untuk mengumpulkan karya-karya profesional yang kamu suka dan bisa kamu jadikan acuan untuk berkarya. Oke, persiapkan dirimu, kita akan segera mulai.